Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrial Rizky dengan NRP 2039211023 dari kelas TRKIA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project elemen mesin 2 dengan judul saya yaitu analisis perhitungan output RPM dengan variasi perbandingan puli dan sprocket pada mesin pengaduk adonan kerupuk kapasitas 5 kg. Oke, sebelumnya latar belakang dari mengapa saya mengambil dari judul ini, yaitu yang pertama, pada intinya dari industri panganan skala kecil dan menengah terus mengalami perkembangan secara pesat pada seiring per tahunnya. Maka daripada itu, data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pelaku industri pengolahan yang berjumlah sekitar 3 juta itu termasuk dalam pengusaha industri makanan dan akan seiring berjalannya waktu meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, salah satu elemen yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur di bidang pangan adalah salah satunya adalah pengaduk adonan kerupuk, yang mana dalam fokusannya, dalam hal ini calon entrepreneur membutuhkan mesin pengaduk adonan kerupuk yang menggunakan motor sebagai sistem penggeraknya. Mesin pengaduk ini adalah mempunyai peranan penting dalam industri pangan, terutama dalam industri kerupuk itu sendiri, yang mana dalam eh, pelaku usaha pangan skala rumah tangga, hal ini disebabkan oleh industri yang tidak memiliki ruangan yang luas untuk menempatkan sebuah mesin. Nah, oleh karena itu, dari judul saya ini, mesin pengaduk kerupuk ini dibuat dengan dimensi yang seminimal seminimal mungkin, akan tapi tidak membutuhkan konsumsi yang listrik yang besar bagi pelaku industri yang masih menggunakan skala kecil atau skala rumah tangga gitu. Oke, dari rancangan penelitian ini untuk proses atau diagram alurnya itu yang pertama kita mulai dari ide, terus kita mengumpulkan dari data dan bahan atau kita mulai dari studi literatur dan kita analisis dari permasalahan yang ada di dunia industri. Terus selanjutnya kita mulai melakukan perancangan desain mesin dari pengaduk adonan kerupuk yang disusul kita persiapan, yang mana dalam persiapan ini kita butuh dari menggambar desain dari transmisi mesin pengaduk dengan program Inventor atau CAD. Terus selanjutnya kita melakukan perhitungan komponen dari poros, yang mana dalam hal ini perhitungannya untuk poros itu yang pertama untuk besar tegangan yang diizinkan. Terus yang kedua yaitu menghitung dari daya rencana. Terus yang ketiga dari kita menghitung dari momen puntir yang terjadi pada poros. Dan yang terakhir kita menghitung dari diameter porosnya. Sedangkan untuk kita menghitung dari komponen V-beltnya, kita menghitung dari besar daya rencana. Terus selanjutnya kita menghitung dari sudut kontak dan disusul kita menghitung dari putaran sabuk. Dan yang terakhir yaitu kita menghitung dari panjang sabuk dari V-beltnya. Selanjutnya untuk prosesnya yaitu kita setelah persiapan kita melakukan perakitan mesin dan setelah dirakit kita melakukan pengujian tentunya pada mesin pengaduk ini apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Terus kita lakukan analisis dan kita lakukan kesimpulan. Untuk bahan dan alatnya sendiri itu kita estimasikan yaitu kita memerlukan bahan dan alat yang pertama yaitu puli, yang kedua besi as, yang ketiga yaitu bearing, yang keempat yaitu motor listrik, yang kelima yaitu mur dan baut, yang selanjutnya yaitu kunci pas dan ring, dan disusul oleh obeng, tang, belt, mata bor, pahat bubut, dan sprocket, dan yang terakhir yaitu rantai. Nah, kira-kira ini desain dari alat yang akan yang akan kita buat, yaitu alat mesin pengaduk kerupuk, yang mana untuk rancangannya itu sendiri itu kita mulai dari keterangan yang pertama, yang di sini itu ada pillow block, yang kedua terus di sini itu ada sprocket besar yang ini. Nah, di sprocket besar ini terus yang ketiga itu kita ada rantai. Nah, di sini rantainya. Terus yang keempat ini kita ada motor, motor listriknya. Terus yang kelima untuk pulley-nya itu ini kita pakai pulley.
Terus yang keenam kita ada poros dari untuk penggeraknya. Terus yang selanjutnya kita menggunakan sprocket kecil juga untuk sebagai penggerak. Terus kita yang terakhir ada komponen V-beltnya. Tentunya menjadi salah satu komponen penting. Untuk spesifikasi dari komponen alat yang kita akan buat, yaitu yang pertama ada motor listrik, yang mana di sini kita menggunakan motor listrik yang RPM-nya tuh besarannya 1400. Selanjutnya itu puli yang mana kita menggunakan puli tipe V, terus V-belt yang mana ini juga menyesuaikan perhitungan. Selanjutnya sprocket yang mana kita menggunakan gear sprocket, terus rantai, terus kita juga menggunakan boros, dan yang terakhir bearing atau bantalan yang mana kita menggunakan bearing dari jenis penyangkang. Oke, dari alat yang sudah saya jelaskan tadi, maka daripada itu kita untuk mendapatkan dari analisis output RPM-nya, kita menggunakan beberapa tahapan untuk menganalisis dari perhitungan RPM-nya. Untuk yang pertama kita menggunakan data awal, yang mana dari mesin mengaduk adonan kerupuk ini yang berkapasitas 5 kilo, itu kita menggunakan motor listrik dengan daya 1 horsepower dan kecepatan motor listrik sekitar 1400 rpm dengan sistem transmisi menggunakan perbandingan puli. Yang kedua, kita merencanakan dari mekanisme mesinnya, yang mana dari mekanisme mesin ini mengadopsi dari mekanisme mesin pengaduk adonan kerupuk pada umumnya. Seperti yang kita ketahui pada industri biasanya, namun yang kami rancang ini berbeda dengan yang ada di pasaran, yang mana yang biasanya ke tipe spiral akan semakin cepat dalam hal pengadukan, namun dalam yang kita teliti atau yang kita hitung ini, perbedaan dari yang ada itu adalah terletak pada pembuatan desain rangkanya, terus pengunci bak yang ada di samping, dan bahan yang relatif murah. Untuk hal yang pertama, kita menghitung dari daya motor listrik itu sendiri, yang mana dari eh, perhitungan dari daya 1 horsepower dan kecepatan 1400 rpm, kita memilih motor listrik yang relatif harganya murah dan terjangkau. Untuk jenis motornya, spesifikasinya untuk yang pertama, itu mereknya itu Sen Micromotor MFG tipe YJ09A4. Itu dayanya 1000 horsepower, kecepatannya 1400 rpm, dan tegangan 220 volt. Dan setelah itu kita melakukan perhitungan daya motor listrik, yang mana untuk persamaan perhitungannya itu untuk daya 1101 BK itu sekitar 0,746 kW. Sedangkan daya motor listrik dibagi 1 PK itu sama dengan 0,746 kW dengan putaran motor listrik sekitar 1400 rpm. Setelah itu data yang diperoleh dari untuk daya motor sebesar 0,746 kW untuk 1 horsepower, kita mencari dari daya rencana motor diesel yang mana diketahui FC sebesar 1,2 P, atau dayanya kita 0,746 kW itu tadi. Terus kita cari dari PD atau daya rencana motor itu sendiri dengan rumus untuk mencari PD itu FC kali P per satuan kilowatt. Jadi kita ketemu untuk daya rencana motornya itu sendiri sebesar 0,89 kilowatt untuk putaran motor 1400 rpm. Nah, selanjutnya kita menentukan dari diameter puli yang menggunakan transmisi dari V-belt dan pulinya yang telah kita analisis tadi. Itu untuk sebagaimana yang ada di layar untuk gambarnya, dan untuk keterangannya itu untuk N1 untuk penggerak itu sendiri, itu N1 itu penggerak untuk putaran penggeraknya sebesar milimeter, satuan milimeter. Untuk N2-nya itu N2 itu putaran puli mesin yang diinginkan, dan D1 itu dari diameter puli penggerak, dan D2 dari diameter puli yang digerakkan. Terus untuk selanjutnya kita mencari dari D2 atau diameter puli yang digerakkan dengan rumus N1 per N2 kali D1.
Yang mana sebagaimana yang kita ketahui untuk RPM dari motor itu tadi 1400 per 175 dikali 50 atau diameter dari puli yang penggeraknya. Sehingga kita dapat diameter dari yang digerakkan, puli yang digerakkan itu sebesar 400 mm untuk D2-nya. Dan dilanjut dari kita selanjutnya menghitung dari sistem transmisi, yaitu yang mana dari sistem transmisi yang ada di motor yang akan memperlambat kecepatan motor listrik dari 1400 rpm menjadi 175 rpm. Dalam hal ini kita membutuhkan data-data yang telah kita dapatkan tadi, yaitu DP sebesar 55 mm, terus N1 1400 rpm, dan DP2 atau kecepatan dari maksimalnya itu 400, diameter dari penggeraknya itu 40 mm. Dan kita cari dari N2-nya, dan untuk DB-nya kita dapatkan itu untuk diameter penggeraknya sebesar 175 rpm untuk kecepatannya. Nah, sedangkan kita selanjutnya mencari dari perhitungan sabuk V-beltnya. Untuk transmisinya itu menggunakan dari yang putaran poros, puli ke poros untuk proses produksi, yang mana kita rencanakan dari kecepatannya itu sebesar 175 rpm. Jangan mesin pengadu itu sendiri menggunakan sabuk tipe A, diameter puli kecil atau DP, diameter 50 dan sesuai puli motor yang ada di pasaran. Maka daripada itu kita dapat menentukan besaran dari puli yang besar, dan diperoleh dengan rumus dari kita mencari diameter puli besar, yaitu DP per D besar P kecil sama dengan N2 per N1, dan kita cari dari D2-nya, kita menemukan diameternya sebesar 400 mm. Nah, sedangkan kita menghitung dari momen rencananya, yaitu untuk torsinya kita dapat T sebesar 4.981 kilogram, sorry, 4.981 kilogram per milimeter. Terus kita cari dari kecepatan V-belt itu sendiri. Kita cari dengan rumus V sama dengan dP N1 per 60 kali 1000. Kita uh, dapat untuk kecepatan V-beltnya senilai 3,66 meter per second. Terus selanjutnya untuk perhitungannya kita cari dari panjang keliling sabuk, yang mana kita dapatkan dari rumus L sama dengan 2C ditambah Pi per 2 D kecil P kecil plus D besar P besar dari diameter poros puli penggerak yang besar dan diameter poros puli yang kecil, plus 1/4C dalam kurung D besar P kecil dikurangi dari diameter puli yang kecil dikuadratkan, dan kita temukan sebesar 1.674 mm atau sekitar 66 inci. Nah, setelah kita temukan dari panjang keliling sabuk itu sendiri, kita analisis dari perhitungan porosnya, yang mana dalam hal ini kita melakukan beberapa tahapan. Dan yang pertama kita menghitung dari momen puntirnya, yang mana kita dapatkan untuk momen puntir atau T itu kita memperoleh dari momen puntirnya sebesar 15.491 kilogram milimeter. Terus kita dapatkan, setelah kita dapatkan momen puntir, kita menghitung dari besaran diameter poros yang akan kita gunakan pada mesinnya, dengan kita temukan sebesar untuk diameternya 34,9 mm. Dan setelah kita menghitung dari diameter poros yang akan kita gunakan, kita menghitung transmisi rantai dan sproketnya. Untuk menghitung dari panjang rantai dan sproketnya, kita menghitungnya atau menemukan dari transmisinya itu, kita menghitung dari jumlah gigi Z1 dan Z2 dan jarak dari antara pusat sproket atau C-nya sebesar 685 mm. Dan kita analisis dan hitung, maka kita temukan untuk panjang rantai dengan rumus L sama dengan 2C plus
dalam kurung Z2 plus Z1 per 2 ditambah dalam kurung Z2 plus Z1 kuadrat per 4Pi kuadrat kali C. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, untuk jumlah gigi Z1 dan Z2 sudah diketahui, dan kita dapatkan L sebesar 1407 mm. Nah, selanjutnya kita menghitung dari putaran sproket N2, yang mana dalam hal ini kita menggunakan rumus Z1 per N1 sama dengan Z2 per N2. Dan kita menggunakan untuk ini itu rasio putarannya itu yang mana udah kita hitung sebesar 3,11. Dan setelah itu kita input ke rumusnya, kita mencari dari putaran N2-nya, sproketnya, dengan rasio putarannya itu sebesar 56,27 rpm. Selanjutnya kita menghitung dari rumus putaran sproket N1. Itu kita menggunakan rumus yang tadi juga dengan perbandingan Z2 per N2 sama dengan Z1 per N1. Dengan rasio putarannya itu untuk Z1 per Z2 itu sebesar 0,32. Maka jika kita input ke dalam rumus, untuk N2-nya, N1-nya itu kita menemukan rumus sebesar 175 rpm. Nah, oleh karena itu dari kesimpulan analisis perhitungan yang kita sebutkan tadi, kita menemukan hasil dari untuk penggunaan perbandingan puli diperoleh dari output putaran dari RPM-nya itu sebesar 175 RPM. Sedangkan jikalau kita menggunakan sprocket itu diperoleh dari output putaran puli sebesar 56 RPM. Maka daripada itu, dari analisis kedua penggunaan puli dan sprocket ini dalam mesin pengaduk, itu kita temukan perbedaan dari hasil RPM apabila kita menggunakan sistemnya, transmisinya itu menggunakan puli ataupun menggunakan sprocket. Nah, oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan industri skala kecil rumah tangga untuk industri pangan pengolahan kerupuk atau produsen kerupuk, itu kita dapat memperhitungkan dari mesin pengaduknya itu menggunakan transmisi puli ataupun sprocket, bagaimana yang kita analisis tadi. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Sekian presentasi final project elemen mesin saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.